Baik, terima kasih kembali. Salam budaya literasi. Kita masih bersama dengan podcast dari Dinas Perpustakaan Kota Malang bersama kami MNM Malik N Mahardika. Kami sebagai host akan berdialog dengan tamu kita sesuai dengan topik yang luar biasa. Topik kali ini adalah tentang launching Rumah Budaya Ratna Indraswari Ibrahim. Nama Ratna Indraswari Ibrahim adalah nama yang sangat akrab bagi para sastrawan di Indonesia dan merupakan sosok ikonik Malang. Bahkan juga rumah tinggalnya dulu menjadi pusat dari komunikasi, pusat dari teman-teman, para seniman, budayawan, para penulis sastrawan itu berkumpul ya di Jalan Diponegoro 3. Nah, untuk itu ada rencana dari keluarga untuk melaunching kembali rumah tersebut untuk mengangkat satu wadah silaturahim sebagaimana yang dulu pernah dilakukan di Diponegoro 3 oleh almarhumah Ratna Indraswari Ibrahim. Makanya pada kesempatan kali ini sudah ada beliau. Yang pertama adalah Bapak Beni Ibrahim di tengah. Beliau adalah adik kandung dari Ratna Indraswari Ibrahim. Kemudian juga ada Profesor Dr. Joko Saryono. Terima kasih sekali Prof. Bisarawo. Beliau adalah sahabat karib dari Ratna Indraswari Ibrahim dan juga pejuang sastra bersama beliau begitu ya. Nah, dan juga ada yang sangat begitu terinspirasi dengan gerakan dari dan buku-buku dari Ratna Indraswari Ibrahim. Ada beliau Bapak Ari Subagio. Nah, beliau ini juga luar biasa perhatiannya kepada rumah budaya ini. Nah, dengan rencana dari keluarga untuk melaunching kembali ini, makanya kita akan sama-sama share kepada panjenengan semua, kepada kita semua. Nah, mungkin dari itu, barangkali Pak Malik dulu bisa ceritakan Pak Malik. Pak Malik adalah pastinya salah satu sahabat dari almarhumah Ratna Indraswari Ibrahim. Dan luar biasa cerita-ceritanya waktu ke sana, bagaimana hubungan relationship-nya dengan almarhumah. Saya masuk Malang 87 kuliah, terus sekitar beberapa tahun kemudian saya mulai sering ke rumah Mbak Ratna. Di sana ternyata ada berbagai aktivitas, ada forum pelangi, kemudian ada diskusi-diskusi buku, dan saya rutin itu biasanya ke Mbak Ratna Malang. Mbak Ratna lewat jalur khusus, lorong, dan Mbak Ratna nggak perlu menjet bel untuk dibuatkan kopi, jadi kami langsung ke dapur, biasanya ada Mbak Rini, jadi kita jagungan di ruangan itu, dan itu memang ternyata proses kreatif dari Mbak Ratna. Pagi gitu berjemur dan di depan rumah itu Mbak Ratna membaca print-printan, ternyata itu hasil ketikan-ketikan dan mulai dicoret-coret gitu. Dan saya termasuk orang yang tidak mau banyak berbicara dengan Mbak Ratna karena saya khawatir diskusi kita itu jadi bahan untuk cerpen atau jadi makanya nama saya nggak ada di karya Mbak Ratna. Kalau di karya Mbak Ratna misalnya Mat Tanjung kan ada Iman Suwongso, ini sahabat kami juga. Kemudian ada Cak Gundul gitu. Kemudian ada banyak nama termasuk Bonet, ternyata kan keponakan ya. Jadi memang dulu itu rumah Diponegoro 3 itu memang betul-betul tempat kumpul dari banyak sastrawan, seniman, budayawan Malang. Awalnya saya sebenarnya ingin diskusi aja soal sastra karena berbagai aktivitas, misalnya waktu itu revitalisasi sastra pedalaman. Itu kan buku-bukunya itu kan dicetak terbatas berjaringan, terus kita diskusi misalnya apa itu yang itu di Kompas apa, dan banyak buku. Ternyata seringkali di Mbak Ratna itu ada misalnya diskusi dari KITLV, kemudian ada pentas teater, pemutaran film, musik, diskusi-diskusi agraria, ekonomi saya jarang ikut. Ternyata belakangan itu
forum-forum itu membuat satu satu epicentrum untuk intelektual di Malang. Jadi setelah kemudian itu zaman-zaman tahun ketika beliau masih ada ya. Nah, setelah itu beliau sedo tahun 2011. Nah, setelah itu di Ponorogo 3 tidak banyak orang ke sana lagi. Oke. Baik. Makanya Mas Malik kan kita kemarin ya, kami dari mewakili dari perempuan pecinta seni budaya dan literasi silaturahim ke di Ponorogo 3 karena alhamdulillah saya pribadi dengan Mas Beni, Pak Beni ini kan memang sudah akrab dan juga dengan istri saya dan yang menarik lagi ya Mas Malik, kemarin kita surprise dan bersyukur bahwa ada niat dari keluarga yang dalam ini diwakili oleh Mas Beni untuk ingin menghidupkan kembali rumah tersebut menjadi rumah budaya. Nah makanya kita langsung ngobrol nih sama Mas Beni Ibrahim nih ya sebagai adik kandung. Mungkin bisa diceritakan hubungan dengan almarhumah Mbak Ratna sejak kecil sampai sekarang itu bagaimana ini Mas Beni? Ya, saya dari kecil memang dari taman kanak-kanak sampai SMA itu saya bersama. Yeah. Dan saya tahu proses dia menulis. Dan saya pernah juga belajar, tapi saya tidak. Karena saya dianggap antagonis. Oh, dianggap antagonis. Antagonis karena ya bertolak belakang dengan kehidupan dia. Oh. Tahun 79 saya sudah meninggalkan Malang. Okay. Saya kuliah di Jakarta. Dan selama 40 tahun saya merantau kemana-mana. Dan baru 4 tahun ini nggak saya di Malang. Nah, terus saya lihat kenapa rumah ini kok tidak seperti dulu lagi. Saya masih kecil-kecil dulu. Yeah. Di situ saya melihat banyak karena Mbak Ratna kan disabel, teman-teman yang disabel itu berdatangan. Oke. Mereka memberi Mbak Ratna memberi motivasi. Karena dianggap disabel itu bukan sebagai objek, tapi subjek. Yeah. Dan saya sebagai adik-adiknya yang anggap orang disabel itu ya subjek. Yeah. Dan kita sudah terbiasa dari kecil melihat orang-orang disabel yang datang ke rumah kami. Yeah. Hal yang biasa. Nah, di situ saya berpikir bahwa itulah berjalan waktu ya. Berjalan waktu, saya balik ke Malang, saya lihat pavilion itu, rumah itu. Yeah. Banyak koleksi buku, mungkin hampir 4.000 buku. 4.000 buku? Ya, 4.000 tidak terurus. Nah, di situ saya sering manggil Mas Bagio ini, karena Mas Bagio ini dari kecil saya dia tahu kehidupan saya kecil. Yeah. Nah, terus akhirnya saya berusaha untuk diskusi sama Bagio. Gimana ini buku-buku ini selanjutnya dan terus apa selanjutnya? Karena akhirnya saya diskusi dengan kakak saya, karena kakak saya tinggal 2. Yeah. Kita dari ber-10 itu, saya nomor 10, yang 7 sudah tidak ada, tinggal 2 di atas saya. Terus saya ingin melanjutkan gimana? Ya, karena saya anak paling kecil dan nggak lala kok saya bisa kembali ke Malang. Sebetulnya dalam pemikiran saya itu nggak kepingin pulang ke Malang, tapi berhubung ada sesuatu hal yang termasuk cucu saya sekolah di Malang ya saya pulang ke Malang. Nah di situ saya ingin suatu partisipan untuk memberikan sebagai fungsinya lagi seperti dulu. Ya ini amanah. Amanah, kalau tidak amanah dari keluarga. Yeah. Terus tapi saya waktu itu tidak tahu harus kemana. Nah itu saya ketemu Mas Malik itu datang ke saya ya pas. Jadi unek-unek saya ya udah selesai aja. saya enteng aja. Iya. Pak Joko mungkin tahu. Ya. Jadi beban saya sudah nggak ada lagi. Ya silakan. Karena rumah itu milik komunitas
seni berbudaya. Ya. Walaupun saya juga senang berkesenian ya. Berkesenian bagi saya itu 24 jam. Ya. Ya, tidak ada berkesenian 1 jam 24 jam. Ya, Kita bangun tidur bisa berkesenian. Ya. Nah, itu yang akhirnya saya berpikir dengan kedatangan Semalik dengan Mas Bibi, ya tutup ketemu potong. Dan untuk Tunggu lihat tutup ya. untuk selanjutnya ya silakan mau dibuat apa. Kami pihak keluarganya merestui. Karena itu amanah. Ya. Dan mungkin ya aman dari Mbak Ratna ya. Walaupun saya masih kecil selalu gojeknya. Iya, yang menarik itu Mas Beni. Saya kalau boleh ngobrol nih ya. Kok disebut panjenengan disebut almarhumah antagonis itu kenapa? Karena dia dulu banyak kehidupannya yang ya datar-datar. Oke. Tapi saya Dinamis. dinamis dan hedon. Terus terang. Terus tapi banyak teman-teman seniman. Saya kan dulu juga lama di IKJ ya di institut. Ya. Itu teman-temannya banyak. Dan mereka, saya bilang seniman itu hedon. Ya. Nggak ada seniman nggak hedon. Ya. Ya cuma pembawaannya kalau di IKJ kumal-kumal, tapi kan pemikirannya hedon. Oke. Nah seperti itu. Nggak ada seniman nggak hedon. Semua seniman hedon. Membutuhkan biaya. Ya. Ya. Betul. Nah, saya juga berkesenian. Saya lama di IKJ juga lama. Iya. Di situ saya berkumpul dengan. Nah disitulah Ya. banyak karena bilang teman-teman saya dari Jakarta saya bawa ke Malang pada waktu itu banyak seniman. Buat apa kumpul begini? Ya hedon. Oh, enak nggak hedon? Teman saya bilang enak hedon. Ya, tapi Iya, betul. Zaman dulu seniman harus di rumah. Nggak Nunggu mungkin. inspirasi jam 2 malam. Karena sekarang inspirasi nunggunya di klub malam pada waktu itu. Bisa dimanapun lah. Tidak tersekat oleh ruang waktu. Nah seperti itulah. Ya. Jadi pemikirannya Mbak Ratna sama saya itu kadang-kadang ya selalu banyak perbedaan masalah prinsip. Oke. Bukan itu. Saya nulis saya nggak bisa. Ya. Ya. Waktu saya juga pernah jadi jurnalis. Ya saya hanya bisa buat reportase aja. Bukan jadi penulis. Reportase, potret, kayak gitu-gitu. Tapi tidak bisa membuat suatu cerpen. Mungkin zaman SMA saya pernah buat majalah dinding aja. Ya. Tapi tidak bisa menulis buku. Saya senang dengan seniman. Iya, Mas Beni tadi cerita kalau ini kok rumah nggak seperti dulu lagi gitu ya. Dengan merasakan pengalaman langsung ketika dulu itu rumah begitu banyak orang hadir dan juga saling berbagi, dan Mbak Ratna memberikan motivasi yang luar biasa kepada teman-teman dan sebagainya. Luar biasa ya Mas Malik ya. Apa dalam benak pikiran Mas Malik? Oh, ya. Ya karena mungkin gaya hidupnya Mbak Ratna ya. Mbak Ratna mungkin ada keterbatasan fisik ya, kursi roda, tetapi ada kelebihan di bidang lain. Mengorganisir massa. Ya. Jadi Jadi ada daya tarik. sepertinya itu. Kalau saya kan biasanya ya sederhana, Mbak, selamat. Clipping dimuat di ini. Wah, Ya. kayak kopi bonus. Kata tukang jagung. Di Ponorogo, di Ponorogo 3 karena gimana ya? seperti itu Mbak Ratna mungkin senang sama saya. Nah, itu Iya. mesti dia nggak tahu loh. Cuma dia tinggal ngecek apa rekening masuk honor apa, tapi hal kecil-kecil itu clipping, Mbak, clipping lama, wah ngekek malah lama. Dan kalau belakangan malah saya ke belakang karena ada pustaka kayu tangan, Pak Cukor, belakang ada Siro, Selatan, pesen kopi, terus tamburi, ya seperti itu. Teman-teman diskusi di barat, nah tidur-tidur, teman-teman diskusi saya sibuk menelan buku-bukunya. Iya, iya. Oh. Baratnya kayaknya mengorganisir ya. Jadi kalau teman-teman saya waktu itu sibuk payung lewat yayasan payung. Yang sekarang Baratnya sudah fokus persahabatan jalan Pak Karimun apa sudah yayasan payung. Kemudian dengan teman-teman di Fabel kan Baratnya Bakti Nurani ke yayasan. Jadi sering. Tapi kita malah dulu tuh nggak pernah diskusi di Fabel ya. Kita anggap Baratnya itu memang normal-normal aja. Saya termasuk Diskusi ya, aja. saya termasuk orang baru di Malang. Ketika pertama kali ke rumah di Ponorogo 3, itu memang juga merasakan aura kebersamaan yang luar biasa dengan banyak teman gitu loh Mas Beni. Jadi ketika Mas Beni kan luar biasa banyak teman juga dan sering kumpul gitu ya. Dan
memang ya, di Ponorogo 3 itu termasuk heritage ya. Mulai 2000 Seumuran Kota Malang, Seumuran 1914. Ya. 1914. Ini Pak, saya belum mesti bisa jelaskan. Mungkin kalau Kota Malang kan 1 April 1914. Ya. Di Ponorogo 3 nggak tahu bulan apa. Ya. Dan Memang hari ini kan ulang tahunnya Aliansi Jurnalis Independen Malang. Nah, awal-awal pembentukannya tuh disebut di rumah Ratna Indraswari Ibrahim. oh. Jadi Memang juga tempat ngumpul para jurnalis. Jadi di postingan Aji Malang disebut pertemuan pembentukan Aliansi Jurnalis Independen Aji Malang itu di rumah Ratna Indraswari Ibrahim di Ponorogo. Jadi memang sejarah ya. kami sekali lagi ya Mas Malik, kita berterima kasih sekali kepada niat mulia dari keluarga, dalam hal ini diwakili oleh Pak Beni Ibrahim yang ingin mengembalikan kepada fitrahnya gitu ya, dari aura persaudaraan di Kota Malang lewat kegiatan-kegiatan seni, budaya, dan sastra di rumah Ratna Indraswari Ibrahim begitu ya. Ya, kami ingin kembali lagi ke seni budaya lagi untuk berkumpulnya. Ya. Ya, seniman, musikus dan macam-macam lah untuk kita discuss masalah. Saya ingin Malang itu kembali menjadi barometer kesenian. Oke. Karena selama ini ya kepingin lagi, kita bangga jadi anak Malang. Ya, ya. Jadi supaya Malang punya suatu ikon berkesenian dan rumah kami bersedia untuk kembali lagi teman-teman dari segala macam seniman, musik, teater dan macam-macam kita diskus. Ya. Penulis, apalagi dengan penulis muda, saya ingin penulis muda itu seperti yang kembali lagi bisa menulis kreatif. Ya, dengan buku itu lebih pintar. Ya. Betul. Dengan sosmed. Ya. Saya pikir ini menarik, jadi juga kepada komunitas-komunitas yang ada, dan terima kasih sekali lagi ke komunitasnya Bu Siska di sini, komunitas cinta kain dan berkebaya. Ini menarik, dan juga ternyata Bu Siska juga teman sekolahnya Pak Beni ya. Ini nanti bisa menjadi tempat kumpul sekali lagi Semalang Raya Bu. Jadi bisa kumpul di Rumah Budaya Ratna Indraswari Ibrahim. Amin. Insya Allah ya, kita kumpul-kumpul tadi. Nah, Prof Joko nih. Saya harus Hah? Kenapa? di speaker. Iya, ini iya. Harus Gambleh termasuk gambleh sore gitu. Ini gambleh sore. Saya tuh jadi Pak Profesor Joko Saryono kita tahu. Beliau dengan kapasitas intelektualnya, tapi kalau udah gambleh itu enak sekali gitu ya. Pengen ditiru tapi sulit gitu. Lah, Prof juga adalah sahabat karib dari almarhumah. Mendengar sharing dari keluarga, apa tanggapannya, Prof? Baik, terima kasih. Ya. Saya mengenal Mbak Ratna mungkin kisaran awal 80-an ketika mahasiswa. Awal mahasiswa saya sering bersama Dr. Hasyim Amir, waktu itu belum dokter. Dr. Hasyim Amir itu salah satu epicentrum kebudayaan di Malang. Karena orang-orang penting di Republik ini kemudian hari, macam Butet, M.H. Ainun Najib, Suprapto Suryo Sudarmo, Kunto Wijoyo, Umar Khayyam itu akan datang ke situ. Sehingga banyak orang datang. Disitulah maka seniman-seniman Kota Malang itu atau budayawan atau apapun, orang-orang yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan dan aktivisme itu biasanya diundang Pak Hasyim ketemu. Nah, disitulah saya kira ya lupa-lupa ingat saya menjadi berteman dengan Mbak Ratna Indraswari Ibrahim yang kemudian berlanjut. Kebetulan juga MH dan lain-lain itu juga selalu bertandang di Ponorogo 3 itu. Yeah. Nah dari situlah MH Ainun Najib. Ya MH, Halim Hadi, Wani Darmawan itu yang belakangan. Tapi ada Suprapto Suryo Sudarmo, Butet Kertarejasa,
dan lain-lain lah, Novi dan apa teater Gandrik dan teater Dinasti waktu itu sebelum Gandrik itu bertemu di situ di rumah Pak Hasim. Kemudian kami juga berkenalan, lama-lama saya semakin sering ke Diponegoro 3, kemudian frekuensi dan intensitas bersua Mbak Ratna itu berlangsung dalam proses itu sampai meninggalnya, meskipun pasang surut tapi itu dalam kisaran ya hampir 40 tahun. Nah, dalam masa 40 tahun itu tentu ada pasang surut. Tetapi saya tentu punya kesan. Kesan pertama itu sebenarnya Ratna Indraswari itu tidak bisa didefinisikan dan dikategorikan secara sederhana sebagai seniman, sebagai aktivis itu. Ia manusia multi kompleks ini. Jadi multidimensional. Dalam bahasa Jawa itu Ratna selalu merucut untuk didefinisikan, selalu terlepas untuk dikategorikan. Karena apa? Sepanjang hidupnya itu terjadi pengembangan dan pemekaran. Saya sebut kami karena saya biasanya bersama istri itu sampai larut malam di kamarnya itu, kemudian berakrab-akrab. Di situ saya mendapatkan kesan-kesan pribadi, cerita-cerita pribadi yang kemudian membuat saya berkesimpulan bahwa pada dasarnya Diponegoro atau sebenarnya karena ada isinya. Ratna itu ibaratnya itu ratu lebah di dalam sebuah kantong atau serangga itu lah. Serangga madu itu lah. Nah, Ratna itu seperti ratu lebahnya di situ. Sehingga semua orang datang. Semua orang itu karena bisa lintas sektoral, bisa multisektoral. Oleh sebab itu Ratna nggak bisa didefinisikan sebagai pengarang sastrawan karena ia sangat aktif dan dihormati di Yayasan Bakti Nurani yang berkhidmat bergerak pada dunia difabilitas yang tidak diketahui. Ia menjadi sangat diperhitungkan bahkan secara internasional karena dua hal, perjuangan feminismenya dan difabilitasnya itu. Saya kira kombinasi antara sebagai seorang aktivis pembela hak-hak para difabel feminis itulah yang dijalankan Ratna dan itu membuatnya sampai ke Australia, Amerika dan tempat-tempat lain. Nah, ini juga peran yang dimainkan. Tetapi ia juga sangat intensif berkomunikasi dengan para perupa, para seniman tradisional, Mbah Mun dan seterusnya. Itulah yang membuat dia mungkin seorang sekarang itu mungkin penjangkar budaya. Orang menyebutnya cultural workers. Dia luar biasa. Nah, kemudian dia juga berteman dengan para aktivis. Banyak sekali aktivis, mulai sekarang kepala staf kantor wakil presiden, si Erani, kemudian yang lain-lain itu kan adalah produk di situ. Ya selain wartawan, dan kalau wartawan terlalu banyak karena itu Aji tadi ya wajar. Jadi ada banyak peran sosial yang telah diraih dan dimainkan Ratna secara efektif. Tadi Mas Malek sudah menyampaikan karena difabilitasnya. Bagi saya setelah SMP ya, setelah SD itu kakinya tidak berkembang lagi, tangannya tidak, kemudian perutnya juga tidak sempurna. Meskipun dia bercerita tentang gugatan-gugatan eksistensial, gugatannya kepada Tuhan, gugatannya kepada hal-hal yang supranatural yang dianggap berkuasa itu, saya lihat SMP, SMA itu sudah selesai. Dia pernah berkata, saya berteriak, saya menggebrak-gebrak seperti apapun, tidak akan kembali kaki saya jadi utuh. Tangan saya tidak akan kembali ada, dan perut saya tidak akan lagi sempurna. Ya sudah, selesai. Karena itu perjuangan saya adalah perjuangan gagasan dan perjuangan pemikiran itu. Luar biasa. Karya-karya Ratna itu
sering didasarkan pada riset yang sangat intensif. Berapa puluh kali ia harus datang ke daerah pecinan untuk menulis novel pecinan. Berapa puluh kali harus datang ke Lemah Tanjung, Lambau itu untuk menulis Lemah Tanjung. Tidak kurang-kurang juga diteror oleh aparat keamanan pada saat itu ketika membela dua orang penting yang menjadi tokoh penting juga di dalam novel itu, yaitu Bu Hindarse dan Pak Surahmat, yang sampai kemudian dikucilkan pada hari-hari akhirnya. Tapi pembelaan. Jadi saya kira begitu banyak peran sosial yang dimainkan oleh Ratna yang berkisar pada 4 area: gagasan, pemikiran, kebudayaan dalam arti seluas, kemudian aktivisme. Aktivisme ini terentang mulai dari difabel, yayasan Bakti Nuraninya, kemudian feminisme, tapi juga kesastraan. Lalu juga advokasi kesenian. Jadi dia sering pergi ke rumah Mbak Mun, Kedung Monggo, dia pergi ke Pak Soleh, Tumpang, dan tempat-tempat lain dalam kondisi seperti itu. Jadi saya kira orang-orang seperti kita ini harus malu kalau tidak punya gaya jelajah seperti Ratna. Nah, karena itu tadi saya katakan dengan peran seperti inilah maka itu mustahil dirumuskan sebagai satu sastrawan saja. Tapi kalau mau merumuskan ya Ratna itu adalah ratu lebah. Ratu lebah yang dalam bahasa fisika itu menjadi medan magnetis dari banyak sektor. Nah, kebetulan Ratna lebih banyak di rumah dibandingkan aktivis luar. Nah, saya kira ini yang membuat dia memainkan peran. Yang paling penting adalah ketika dia mengatakan fisik saya sudah selesai dan substansi atau esensi manusia tidak pada fisiknya itu, tapi pada pemikirannya itu, pada gagasannya, dan bahkan pada kompleksitas perasaan itu. Saya pikir Ratna itu sudah menemukan hal yang paling esensial atau paling eksistensial dari manusia itu, sehingga dia tidak berisokkan lama. Karena itu ia pergi ke tempat yang sangat jauh pun tidak ada masalah. Semata-mata karena bagi saya mungkin ini juga berkah, tapi itulah karena latihan-latihan yang supranatural atau spiritual begitu, yang tidak pernah merasakan kekurangan dari fisiknya itu. Karena bagi dia kekurangan fisik itu bisa dipinjam kepada orang lain. Buktinya dia ketika menulis itu juga meminjam tangan orang lain untuk menuliskannya. Dia bercerita ketika dia tidak bisa memformulasikan satu pernyataan yang lebih konseptual, dia meminjam mulut saya misalnya. Nah, jadi hal seperti ini yang bisa dilakukan Ratna, siasat-siasat strategis itu. Nah, karena itu kalau mengatakan di Ponorogo 3 itu apa sih? Saya pikir bisa banyak namanya, bisa rumah gagasan, bisa rumah pemikiran, bisa rumah komunitas, karena komunitas apapun juga begitu. Kemudian juga bisa rumah aktivisme, karena para aktivis itu juga nyaman di situ. Nah, ini karena apa? Karena ada nilai-nilai yang diyakini dan kemudian diperjuangkan, bahkan dibela oleh Ratna ketika orang lain tidak mau. Misalnya inklusivisme, semua orang ada di situ. Jadi pada waktu reformasi itu, mulai aliran kiri sampai kanan, Pol juga di situ. Kumpul di situ. Mulai anak-anak Smith, anak-anak HMI, anak-anak GMNI, anak-anak yang nggak jelas, pokoknya juga ada buronnya tim mawar di situ. Jadi begitu banyak, tetapi juga banyak intelektual, kalau boleh disebut intelektual, macam Erani, saya, kok ya sebutnya di situ. Nah, jadi rumah itu adalah rumah yang berperan kontribusi bisa sampai banyak. Para aktivis merasa nyaman karena juga
aparat keamanan tidak membuka. Memang Ratna pernah pada genting-gentingnya reformasi itu digunting terus, bahkan rumah itu didatangi oleh aparat keamanan, kemudian digeledah, ceritanya pada saya, tapi aparat itu kemudian pergi. Mbak Ratna cerita pada saya, kemudian ketemu aku, lah, dong cacat kayak gini, apa wes gak wes mulai gitu katanya. Oh ya, jadi itu juga sebuah siasat yang dimainkan Ratna sehingga dia bisa melindungi menjadi tempat yang nyaman untuk banyak kelompok. Itu jadi inklusivisme. Kedua itu tentu keberaniannya. Tidak semua orang berani. Apalagi dalam tanda petik punya rumah seenak, senyaman, strategis di Pondok 3 itu. Buat apa? Buat sekian juga lebih enak tanpa risiko apa-apa. Tapi begitulah peran yang dimainkan. Ada keberanian, ada inklusivisme, tapi juga punya satu kemampuan mengorganisasi dengan kata-katanya itu tidak tahu apa dipatuhi. Mungkin karena juga tidak bicara global terlalu banyak sehingga seperti Sabtu Pandita Ratu karena ulama. Jadi ini yang membuat Kalau Pak Joko lain, beliau ini sebetulnya sabdonya kayak ratu, tapi menyamar gablek. Menyamar gablek. jadi Lindungi profesor. Alhamdulillah. gitu lah. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa Ratna adalah orang yang sudah mencapai satu simpulan eksistensial tentang diri manusia itu. Karena itu dia tidak mau kalah mobilitas fisikalnya itu dengan orang-orang yang katakanlah seperti kita ini. Tidak. Saya lama dengan Mbak Ratna itu setiap malam Jumat itu menjadi sebutlah guru di pondok pesantren Rabayu 3 itu. 3 tahun kami bersama-sama setiap malam itu mengajar para santri tentang jurnalisme. Bahkan kemudian bersama-sama mengelola tabloid Tomwati di pondok pesantren Rabayu 3 Gulawan itu. Itu rutin setiap malam Jumat. Belum lagi malam-malam yang lain biasanya Pak Kiai itu, Kiai saya lupa ya, nama Kiai harus wafat itu kadang juga ngajak ketemu. Ngajak ketemu itu kan kalau sudah bertemu dengan Kiai itu kami bercakap, berbincang, bercanda itu biasanya pulang menjelang subuh. Nah, itu harus segera dilaksanakan karena Pak Kiai Rabayu 3 itu dulu punya kebiasaan yang baik, yang rendah hati, tapi saya dan Ratna itu tidak ingin, yaitu kalau kita dipanggil diajak ngobrol itu tidak segera datang, maka dia yang datang ke rumah. Nah karena itu Kiai makanya Kiai pendiri Pondok Rabayu itu pernah datang ke rumah saya dan terlalu sering lah datang ke Mbak Ratna. Biasanya malam hari, pukul 12 malam. Nah, jadi pergaulannya, interaksinya itu sangat luas dan heterogen sekali. Kira-kira itu. Jadi kalau menurut Profesor Joko dengan niat keluarga untuk melaunching kembali rumah ini wadah komunikasi dari aktivitas ya itu baik, tapi pertanyaan bapaknya masihkah Ratna itu yang kemudian mengerti orang-orang lama yang sekarang sudah punya aktivitas baru, bahkan rumah-rumah baru itu tetap akan datang, paling tidak anak buahnya datang, kemudian punya agenda bersama. Kalau itu kita menarik berarti sebagai ya apa namanya sebagai boleh memperkenalkan diri diajak Pak Beni tadi. Terima kasih Bu Hari. Saya dengar beliau ini kan Pak Beni kan apa namanya sangat intens juga memperhatikan gerakan Pak Ratna dan mengangkat
karya-karya beliau. Gimana Pak Bagio? Terima kasih ini alhamdulillah bisa tahu matur nuwun Mas Maka di kesempatannya. Jadi saya berangkat dulu dari Mas Malik. Ya, saya tadi mendengarkan beliau, dia apa yang diceritakan itu ya seperti itu. Mungkin Mas Malik nggak sering ngomong ya, tapi dia menyadap ya. Jadi apa yang kira-kira begitu ya Mas Malik ya. Nah kalau Mas Joko, mohon maaf dipanggil Mas. Kalau karena keluarganya nggak ada sebutan Mbak Mas, semuanya dijawab. Saya panggil Denny, panggil Ratna, panggil Sulja, jadi nggak pakai Mas. Nggak tahu ya yang kamu. Baik, jadi Mas Malik seperti itu. Mungkin orangnya juga nggak terlalu banyak tapi Mbak suka cerita dan ketawa, suka kritis juga, jadi belak-belakan orangnya suka kalau bahasa Jawa itu. Nah kalau Mas Joko ini sebelumnya udah merintis ya rumah budaya Ratna, kalau nggak keliru ya Mas Joko ya. Cuma waktu itu karena sikon saya nggak paham, tiba-tiba datang jadi dari hal ya Mas. Nah kalau Mas Benny tentu saja umurnya jauh, terlalu jauh dari masih kecil. Nah, mulailah saya bisa bercerita awalnya dari tahun 70-an ketika saya masih SMA, saya SMA-nya ya SMA 1, SMA 7, bersahabat dengan kakaknya Benny, namanya Saiful Bahri atau panggilnya Ujang. Nah, overall yang saya pikir keluarga itu memang terbuka, makanya pintunya nggak dikunci Mas Fadil. Jadi kalau Pak Kiai datang jam 12 Mas, ya datang aja gitu ya. Ini memang rumah nggak pernah dikunci, rumah semua orang kecuali rumah utama ya Mas ya. Jadi cerita saya lebih ke situ Mas dan Mas Joko. Jadi saya teman kalau Mas Joko barangkali setara ya dengan bahannya teman. Kalau saya lebih ke teman, jadi ceritanya ya sehari-hari ya soal pacaran, soal film, kebanyakan film. Jadi beliau suka nonton film dan mengkritisi. Saya juga candu, beliaunya juga. Jadi semua di Bogor suka nonton film. Nah, itu menjadi kalau semuanya. Sampai sering tidur di Bojonegoro, gak balik ke rumah, ada keluarga di sana. Nah, tapi akhirnya di situ saya disuruh keluar dari kamar itu kalau beliaunya lagi mau mandi. Aku hati-hati, kamu keluar. Ya keluar ya Mas. Nah, jadi saya disabilitas. Selama saya bergaul dengan Ratna, dia nggak pernah merasa itu. Beliaunya punya pride ya. Ya mungkin udah selesai ya dengan prestasi. Iya itu tadi Mas Matisya banyak Ratna di sini ya. Ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Tapi setelah itu kan ada opening biasanya matus tadi ya Mas ya. Pada level 600 itu dia mau capai itu. Nah untuk mencapai itu dia harus doing something ya. Mungkin ya karya. Nah karyanya ini yang menjadi unik. Jadi saya nggak punya definisi seperti Mas Joko nggak punya, Mas Malik nggak punya. Ratna itu unik, energetik karena karyanya banyak. Tadi pagi saya mulai menyortir yang bisa disortir dari naskah asli sampai yang sudah dimuat ratusan Mas. Jadi waktu mau berangkat susu panggil ini, ayo senang muda, ya udah tak anjing alam saya baru berangkat. Gunanya nanti untuk kurator, mungkin Mas Joko yang tepat ya, ada ahlinya. Jadi bagaimana mungkin nanti ada menurut saya kayak museum. Mereka yang datang tanpa tahu sejarah,
aja bisa, masa saya nggak bisa gitu. Loh, barangkali hal yang sesederhana itu akan membuat mereka terpancing ya, terpicu, menginspirasi dan sebagainya. Pikiran saya yang coba moga-moga yang coba seperti itu. Jadi semangat Pak Lorde ya. Jadi terima kasih. Pertanyaan dari Pak Joko tadi kan, apakah daya energetik dari seorang Ratna itu mampu mengumpulkan masih mengumpulkan? Nah, ini sudah ada masih, tapi ada yang lebih penting lagi yang disampaikan program Insya Allah oleh Amali. Insya Allah akan menjadi meeting dalam rumah ini. Itu beliau mengatakan kita tidak mengarah kepada kultus pilih-pilih, tetapi bagaimana melestarikan karya-karya. Dan yang lebih penting lagi adalah bisa mentransformasikan itu kepada generasi penerus. Jadi selain menjadi tempat kumpul dari teman-teman masa lalu, tapi yang lebih penting ya seperti juga harapan keluarga kami, agar bagaimana anak-anak muda itu terinspirasi dari keistimewaan seorang Ratna, sehingga mereka kemudian bergerak untuk aktif di dalam dunia seni budaya dan sastra. Ya, kira-kira begitu. Nah, itu menarik sekali. Dan kalau Pak Jawa kemarin kita sempat ngobrol, tapi bisa dikembangkan lagi. Jadi yang menarik dan spesifik dari karya-karya literasi seorang Ratna itu yang menyebabkan kekuatan magnetisnya sebenarnya apa? Sebenarnya gaya magnetis yang tersimpan di dalam nama Ratna Indrasari, mulai sosoknya, kemudian energinya, kemudian aspek-aspek non fisikal di dalam dirinya itu bisa menjadi teladan atau sumber inspirasi sekarang itu saya kira bisa digali lebih lanjut. Satu contoh misalnya tadi ya, semangat belajarnya itu luar biasa. Saya menemani sampai Jakarta, sampai berbagai tempat Jakarta, dari hotel ke kantor, ke misalnya dari hotel Santika di Selipi ke rumah Pak Umar Wirahadi Kusuma, ke tempat yang lain lagi, pokoknya ya lengkeran. Jadi saya kira mobilitas yang bermakna itu juga penting pada zaman sekarang, zaman yang ditandai zaman mager itu. Kemudian buktinya Ratna menjadi sangat bermakna. Ini contoh aspek-aspek non-fisikal. Jadi selain itu dia seperti memiliki satu karisma karena ada solusi-solusi. Jadi banyak pengurus lembaga difabel, mulai Yayasan Bakti Nurani sampai yang lain-lain, penggemar otomotif difabel itu juga datang pada dia untuk mendapatkan ya istilah sekarang itu pencerahan. Nah ini aspek itu, tetapi juga satu agenda pribadi yang sudah melampaui tadi ini letting go, ya sudah melampaui kondisi fisikalnya, yaitu kemampuan menggerakkan orang, menggerakkan gagasan yang kemudian menggerakkan orang, itu juga dimiliki oleh seorang Ratna. Karena itulah karya-karya Ratna itu kalau dilihat itu bergerak di antara untuk kritik sampai untuk advokasi. Jadi Ratna tidak seperti penulis sastra lain, cerpen atau fiksi lah. Dia nulis fiksi juga, tetapi tidak hanya dan tidak terlalu bagus menurut saya. Tapi fiksi-fiksinya itu tidak ada yang hanya simptomatik, melihat gejala-gejala, menceritakan, bukan sekedar cerita.
tetapi di dalamnya ada kritik-kritik dengan berbagai rangka dan kepiawaian literernya yang menyampaikan kritik sampai kemudian advokasi. Nah, bahkan yang advokasi ini banyak, 3 novelnya saya kira itu advokasi semua. Lemah Tanjung adalah advokasi yang sangat jelas bagaimana kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan itu meringkus kepentingan-kepentingan yang bukan hanya kepentingan masyarakat, tapi kepentingan ekologis pertama. Karena bagaimana seperti juga mendapat informasi dari Pak Rahmat dan melihat Lambau adalah paru-paru utama. Dia sangat concern dengan itu. Dia bahkan mengajak Rendra-Rendra di rumahnya itu sampai ke Lambau sana untuk berjemur ke masalah. Nah, jadi ada keberanian baik secara tekstual maupun aktual pada diri Ratna. Saya kira itu sumber inspirasi bagi generasi sekarang atau orang-orang sekarang untuk memperjuangkan suatu keadilan ekologis. Jadi Ratna sudah bicara tentang keadilan ekologis dan kecukupan ekologis dalam satu tata ekologi kota Malang itu dalam Lemah Tanjung. Belum lagi Ratna juga memiliki kemampuan advokasi membela kaum terpinggirkan, minoritas. Pecinan, novelnya Pecinan itu saya kira satu upaya untuk memitigasi, mencegah terjadinya stigmatisasi negatif dan eksklusi penyingkiran kalangan Cina. Nah, itu Pecinan. Belum lagi cerpennya banyak. Cerpennya itu banyak mengkritik kecenderungan tidak adil baik masyarakat maupun negara pada kaum difabel. Ratna sebenarnya banyak menulis cerpen dengan tokoh yang memiliki gangguan-gangguan mental, persoalan-persoalan mental banyak. Oh iya, ya, dan banyak. Cerpen-cerpennya di Kompas yang selalu dimuat Kompas dan kebetulan selalu masuk itu pasti dengan tokoh utama ada gangguan mental, ada persoalan mental menurut standar akademik, standar dunia yang benar, dan itu diungkapkan oleh Ratna. Jadi itu kan sebuah advokasi literer yang keberanian inilah yang perlu ditunjukkan. Jadi Pak Malik tidak berbeda, tapi kalau tidak pernah dimasukkan ke cerpen, berarti dia harus sehat. Jangan-jangan begitu. Tapi bahwa saya melihat dalam Pak Malik ini kena juga ada energi-energi dari Pak Ratna yang masuk ke dalam paling tidak di dalam mengikat jejaring dan saya jelaskan Pak Malik tidak punya keunikan yang bisa garanti inspirasi Berdasarkan fiksional. buku letting itu, iya. itu kan kita harus bersyukur. Saya bersyukur nggak pernah jadi nama boleh jadi ditulis, tetapi saya luput untuk baca. Tapi ada yang setiap kali Pak Jokowi menulis, terima kasih Malik. Itu suatu fase banyak sekali. Terima kasih. Wah, akhirnya saya bisa terbitkan dulu sendiri kan. Prolog epilog. Berlari mengejar itu suatu bagian yang apa ya? Aku sih buku aja nih. Kalau jangan juga terima kasih Abdul Malik. Terima kasih. Terima kasih Pak Pro. Saya senang sekali bertemu sejak berkenalan sehingga profesor. Diganti di situ. Jadi apa ya? Bersyukur. Terima kasih. Kita juga alhamdulillah sebelum ini kita diskusi tentang letting dari
Raja Pandega tentang kekuatan tersembunyi sikap pasar. Jadi banyak nilai-nilai dalam buku Letting Go ternyata tidak diaplikasikan oleh seorang sehingga luar biasa beliau menjadi istilah Pak Prof. Joko perang yang multi kompleks dan sesuai dengan namanya. Ratna itu kan artinya itu adalah treasure, manika di suatu yang mulia, indah, dan tidak sebagai dalam kebaikan. Bahkan ada ungkapan monastik Ratna mati manika. Jadi luar biasa. Baik, tampaknya kita masuk ke akhir-akhir waktu ini. Kalau kita di podcast barangkali kesempatan topik launching budaya Rendah sebagai brand dari keluarga barangkali ada closing statement apa ya? Harapan harapannya ini ada di keluarga untuk ya. ya bukan sebagai otak tapi ada marahnya atau pemikirannya saya tanpa karena dia berkesenian dan kami sudah rumah bagaimana ya kita sekarang melihat ke depan selanjutnya dan saja keberkahan juga dan kita lihat lagi ke depan untuk membagikan kekayaan kesenian bagaimana dan kita menerima kami untuk pengelolaannya sebagai usaha dan kita sebagai keluarga yang selanjutnya dan bisa jadikan suatu jasa penulisan, pengawalan, dan ya macam-macam untuk kita berdiskusi dan mementaskan dan event-event kalender yang kesenian dalam ya tidak ada dibuat seperti itu semakin tidak saya seperti kita bertanya di pameran tapi ya ini ada sekecil video mungkin gaulnya besar-besar dan gaul ini akan membantu suatu motivasi buat seniman yang ada di Kota Malang untuk kita dan kita kembali lagi ke tahun 70-an paling Malang kita dan satu kilometer kesenian tidak sekian ya silakan kita masuk ke studio dan membantu ini yang sebagai foto-foto rumah budaya yang mungkin itu pernah diucapkan dan kami tidak akan mengganti logo dan tetap karena kita jadi mengganti ada file-file yang itu sudah kita jadi kita kembali ke arah ini. Terima kasih Pak Benny. Sebetulnya apa namanya melihatnya dari keluarga ini dampaknya luar biasa bagi karena berbagai hal yang telah disebutkan secara oleh Prof. Joko ini sangat menginspirasi bagi kekinian. Jadi masa lalu yang sudah terjadi tidak bicara di Letting Go saja, kita menerima persen dan kemudian diserahkan kepada semesta dan sesungguhnya kita di sini semua digerakkan oleh semesta, oleh Malang yang mengalami makanya kita ada satu komunitas kita inspirasi mengalam society jadi bahwa di tempat di kota berbeda itu bisa menjadi hubungan-hubungan energetik
yang semakin bertransformasi. Dan saya kira itu adalah upaya pembelaan, kita meneladani semangat pembelaan seorang Ratna Indraswarita. Saya kira pada saat ini, karena Malang adalah Malang Kuseswara, kebatilan akan runtuh oleh Tuhan di Malang Kuseswara. Maka kita perlu membela hal yang substansial sehingga kekuatan Tuhan muncul. Pembelaan substansial itu adalah ketika jiwa kita yang suci, yang murni, senantiasa dikotori oleh hal-hal kepentingan sesaat, yang itu kita menjadi para pembela dari jiwa yang murni. Nah, ketika itulah Malang betul-betul akan emas air penghadapan yang ada sifat kejernihan, intelektualitas, kejernihan, spiritualitas. Ya, itu dimiliki oleh seorang Ratna, intelektualitas spiritual, bahwa keberadaan dia sebagai wayangnya Tuhan, dia secara fisik tampaknya itu tidak jangkau, tapi sesungguhnya Tuhan tidak menunjukkan ada yang lebih esensial dari itu, semangat intelektualitas spiritualitas. Ini saya yakin dengan niat bersama ini, semoga apa yang dari keluarga sebagai pewaris berkati Tuhan, berkati Allah Doi, dan kemudian bisa sebenarnya itu dirasakan oleh terima kasih Mas Benny luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Joko. Terima kasih Pak Dio. Ya. Untuk menambah daya tarik rumah budaya yang Mas Joko, Mas Malik dan Mas Benny, ada judul dari tulisan Ratna yang jangkauannya itu tidak cuma cerita yang cerpen, novel tentang apa kita. Judulnya sederhana, perkawinan bukan perkelaminan. Nah, itu sangat seksual kita. Menarik. Pasti orang yang datang nanti di mana dong? Satu, kedua, jangan melihat keluhan, tapi lihat personanya. Itu berkaitan dengan tahun politik saat itu, di mana kontestasi ada, dan dia bilang disabilitas itu 10 juta. Ya kami ini ditoleh, dijauh, itu suara itu sih, suaranya 10 juta tahun itu. Bukan 2007 saya ingat tahun ini, jadi nggak tahu pilkada atau merasa bilang seperti kita. Jadi ya jauh ya, mereka bisa beli kasih suara. Malah yang lainnya terakhir tentang rumahnya sendiri, pohon kenari di Willemstad itu saya nangis. Biasanya saya makan, ngerti cerita mungkin nanti terus dia cuma ketawa menjawab. Tapi waktu pohon kenari dan Willemstad itu goreng, karena saya ini zaman apa nih, belajar bersama, duduk bersama, kencing dari jendela tanpa harus pergi ke toilet. Jadi ya cuma SMA yang masalah dan sebagainya. Mami cuma giling kepala, giling besi rokok kalau malam buat taruh di pintu depan biar yang ngambil utis itu lebih mudah. Saya masih luar biasa. Jadi terima kasih Mas sudah diundang kemari dan menceritakan sebagian nanti pada saat yang lain Mas Joko mungkin lebih banyak bermain, kita bisa saling mungkin waktu storytelling kalau di Pomodoro kayaknya banyak yang menarik. Mas Malik bisa tahu. Jadi seperti itu. Mas Malik, terima kasih. Barangkali itu perlu ada. Apa ya? Saya kira rumah itu kalau mau dijadikan tempat itu satu bentuk penghargaan. Dan persoalannya begini, dibandingkan bangsa dan masyarakat negeri lain,
saya tidak mengikuti gimana. Bangsa Indonesia ini bangsa yang masyarakat yang tidak apresiatif dan tidak menghormati jasa-jasa orang siapapun dia yang telah berbuat kebaikan, berbuat kemaslahatan bagi kebudayaan, peradaban dan banyak orang. Kita tidak, karena itu kita sering menyaksikan orang itu akhirnya mengapresiasi dan menghargai dirinya sendiri. Apresiasi itu menghargai, menghormati, mengekalkan dirinya sendiri dengan pusat komunitas sastra apresiasi. Setelah jadi aja pemerintah berambil-alih. Begitu juga yang lain-lain. Nah, ketika ada masyarakat itu tergerak komunitas masyarakat untuk masyarakat ini, saya kira itu satu bentuk penghormatan, satu bentuk pengekalan atas jasa-jasa yang telah diperankan oleh Ratna selama hidupnya, baik dalam bidang kesusastraan, kesenian, intelektualitas, kebudayaan, difabilitas, feminisme dan sebagainya. Apa yang pernah dia terangkan itu bisa menjadi satu bentuk apa ya, kalau bahasa agama itu amal jahiliyah yang terus menerus mengalir seperti aliran sungai yang jernih. Saya yakin itu bisa dilakukan selama pengelolaannya itu bagus. Ini mungkin misal saja di Perancis sana itu meja kursi yang pernah diduduki Albert Camus saja jadi tempat foto yang keren. Semua pengarang orang di dunia semua foto di meja kursi itu foto mesti dipamer-pamerkan. Kenapa tidak? Misalnya meja kursi Ratna untuk ngetik dulu itu. Dulu teman ini wah enak. Sekedar itu yang paling jadi harus berfungsi. Rumah itu bukan sekedar untuk rumah singgah, tapi juga museum, galeri, rumah aktivitas dan seterusnya secara itu seperti di tempat-tempat yang lain yang tahu saya tidak pernah sepi. Orang-orang Indonesia itu kalau foto di depannya mejone kapal itu warnanya bangga dengan buku gitu. Kenapa tidak? Itu bergantung pada kreativitas, hasilnya, kesukaan para pengelola. Tapi itu sebuah cita-cita mulia yang akan menjadi titik lingkungan bagaimana kita mengubah tabiat untuk menghargai setiap proses perbaikan transformasi kebudayaan peradaban. Sangat substansial. Ya, kita hormati besar ini membangkitkan betul. Salam poin. 19 sore ini anu ya, Bukan teks, tapi visual. Prof. Iya, ada yang sampai. iya. Saya terima kasih pada Mas Beni dan keluarga Baratna Suara Ibrahim karena telah mengingatkan kembali rumah di Pondok 3 jadi rumah budaya tahun 2000. Semoga ini menjadi semua karya Baik, terima kasih obrolan kali ini dan sungguh-sungguh bersyukur. Semoga apa yang kita diskusikan ini akan semakin lanjut, menjadi sesuatu yang pastinya dari ratu lebah madunya akan semakin dirasakan oleh generasi selanjutnya. Terima kasih sekali. Baik, kita tutup podcast hari ini. Matur nuwun untuk di kedua podcast kerjasama dari Perempuan Pecinta Seni Budaya dan Literasi dengan Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, didukung oleh terima kasih Japanika dengan buku Lettinggo yang ternyata kita diskusikan sejak tadi sampai kali ini betapa ada korelasi nilai-nilai yang sudah teraktualisasikan oleh seorang Ratna Indraswari Indra. Terima kasih, semoga ini bermanfaat dan sekali lagi saya Malik dan Mahardika
mengucapkan syukur alhamdulillah atas jumpa kita di podcast. Sampai berjumpa lagi. Salam budaya literasi, salam books and the city. Ampun Perempuan Nusantara 1.